Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bihudah ila yaumil liqa illa wala haula wala quwwata illa billah. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifadah wal hatha la tamassuk bi kitabillah wa sunnati Rasulillah wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa qurubillah wa thawabillahi subhanahu wa ta'ala. Ya, kita meneruskan dari yang kemarin dulu. Bismillah. Ya, kemarin dikatakan bahwa diyatul janin ar-raqiq, yaitu adalah usru qimati ummihi, 1/10 daripada harga ibunya si janin tadi. Ini berarti kalau ibunya budak. Terus kemarin dikatakan gimana kalau ibunya itu perempuan merdeka, maka bitakdiriha raqiqatan. Nanti dikira-kirakan seakan-akan si ibu ini yang merdeka ini dianggap dikira-kirakan seperti seorang perempuan budak. Lalu nanti ditanya harganya berapa begitu. Kemudian ada tambahan di sini. Ini masalah pentakdiran. Masalah pentakdiran ini. Nah, ada 4 ya. Yang pertama tadi pentakdiran itu terjadi kalau ibunya itu merdeka kan gitu. Ditakdir ke rokikoh, ke budak. Kemudian di sini yang kedua, kalau misal ibunya Islam. Nah, ibunya Islam, janin, ibunya kafir. Yang kedua begitu, ibunya kafir, janinnya Islam. Nah, maka nanti ibunya ini dikira-kirakan seakan-akan dia itu Islam. Ayo. Jadi misal kemarin ya, contoh kemarin. Apa kemarin itu contohnya? Singkat cerita ya. Misal Z melakukan pemukulan kepada Hindun. Yang mana Hindun ini hamil. Ya. Hindun ini hamil. Anggap sekarang kasusnya beda sama yang nomor 1. Beda sama yang nomor 1 ya. Yang sekarang ini Hindun ini kita contohkan budak begitu. Z melakukan pemukulan, memukul Hindun. Yang mana Hindun ini hamil dan Hindun ini kafir. Cuma janin yang ada di Janin yang ada di dalam perutnya Hindun ini hasil daripada pernikahannya Hindun dulu sama orang namanya misal namanya Abdullah misalnya. Hindun ini pernah zuwaj sama Abdullah. Si Abdullah ini Islam. Singkat cerita mungkin cerai atau gimana, walhasil Hindun yang kafir ini ikut perang seperti kemarin ceritanya. Sampai si Hindun yang hamil, yang sedang hamil anaknya Abdullah yang muslim, walhasil si Hindun ini apa? Jadi budak. Jadi budaknya Z. Gitu, ceritanya begitu ya. Bukan jadi budaknya Z. Walhasil dia, si Hindun ini jadi budak begitu ya, ulad. Lalu, singkat cerita, si Z melakukan kejahatan atau mukul kepada Hindun. Hindun dipukul sama Z. Nah, si budak perempuan yang kafir ini, Hindun, yang sedang mengandung atau hamil janin yang muslim, anaknya Abdullah. Lalu kemudian keguguran, ya, terjadi keguguran. Sampai si Abdullah ini si janin ini mati. Ceritanya kayak gitu kemarin. Maka dalam kasus ini si janin ini kan budak juga, ikut ibunya kan, gitu, ikut ibunya. Ibunya budak, janinnya juga ikut budak. Si janin ini mati. Lalu si Z ya, yang mukul tadi kena diyatul janin ar-raqiq. Berapa kemarin dikatakan? Diyatul janin ar-raqiq yaitu 1/10 dari harga ibunya. Loh, ini ibunya kafir, Ustaz. Ya apa? Emang kenapa kalau kafir? Ya masa janin muslim dihargai dengan harganya orang kafir yang sangat rendah? Kan kayak gak pantas banget gitu ya. Janinnya muslim, mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Mau dihargai dengan harganya seorang ibu yang kafir. Oke. Harganya orang kafir gak ada harganya. Atau mungkin kalaupun ada, murah. Nggak sesuai ini. Janin muslim mau dihargai dengan orang kafir, seorang ibu yang kafir. Maka di sini, untuk mengetahui harganya budak, si Hindun, budak perempuan yang kafir ini, dia dikira-kirakan, seandainya kalau Hindun ini muslimah, seandainya kalau Hindun ini Islam, kira-kira harganya berapa? Nah, begitu. Dikira-kirakan ke muslim, ke Islam. Itu yang kedua, ya, insyaallah mafhum, insyaallah. Ada 5 ini sebetulnya. Kemudian, tentang masalah
cacat. Ya, cacat. Oke, singkat cerita ini ya, kan alurnya antum sudah tahu semua. Ini masalah pentakdiran aja. Si janin normal, nggak ada cacat sama sekali. Si ibu tangannya buntung, ya kan? Si ibu tangannya apa? Buntung. Nah, kan katanya diyatul janin ar-raqiq usyru qimati ummihi. Sedangkan ibunya buntung, si janin alhamdulillah sehat walafiat dan sebenarnya nggak harus janinnya normal ya. Walhasil intinya si ibu si Hindun ini cacat, buntung namanya. Kalau dijual ini murah. Kalau ditanya harganya murah ini karena buntung. Makanya apa? Dikira-kirakan seakan-akan dia itu tidak buntung, tidak cacat. Ditanya nanti, ini Hindun ini yang buntung ini kira-kira kalau nggak buntung berapa harganya? Oh ini harga normalnya ini 100 juta. Maka 100 juta dibagi 10 begitu. Dikira-kirakan ke normal ya, bukan buntung itu. Kalau buntung begitu. Kalau janinnya apa tadi? Normal. Ada 4 ya. Kemudian yang keempat, yang terakhir, kebalikannya. Si Hindun normal, si janin ternyata buntung, lahir mati buntung, nggak ada tangannya. Nah, makanya apa kalau gitu? Dikatakan wajib fihi usyruki matiha salimatan. Tetap ikut 1/10 daripada harganya ibu yang normal tadi itu. Nggak mau tahu, mau janinnya itu sehat, normal atau nggak normal. Yang penting tetap ikut harga si ibu, ya kan? 1/10 daripada harganya si ibu. Dan nanti ibunya harus kalau ibunya tadi dikatakan nggak normal alias cacat, maka dikira-kirakan seakan-akan ibu ini normal begitu ya, Ulad ya. Insyaallah mafhum, insyaallah paham, insyaallah ya. Pengira-giraan ini cuman. Terus, nah. Kemudian dikatakan di Fathul Qorib, wadiyatul janini ar-raqiqi usyruki mati ummi yaumal jinayati 'alaiha. Yaumal jinayati 'alaiha. Pada hari jinayah. Nah, di saat hari jinayah atau pemukulan yang dilakukan oleh Z 'alaiha terhadapnya ibunya janin, terhadap Hindun. Nah, jadi harga yang menjadi tolak ukur yaitu adalah harga di hari pemukulan, gitu ya Ulad ya. Karena harganya budak itu kan naik turun. Mungkin hari ini 100 juta atau mungkin nanti seminggu lagi 150 atau mungkin nanti dapat 1 bulan harganya 70 juta, naik turun. Maka harga ibu yang mana ini? Kan gitu ya. Kan pakai 1/10 daripada harga ibunya. Harga ibu yang mana? Yaumal jinayati 'alaiha. Harga di hari yang mana si Z tadi itu melakukan pemukulan kepada sang ibu, harga di hari itu. Nah, begitu ya. La ilaha illallah. Tapi dikatakan di Bajuri, tolak ukur patokan pakai hari pemukulan, harga di hari pemukulan ini adalah pendapat yang dhaif ini. Jadi yang di Fathul Qorib ini dhaif. Pendapat yang muktamad atau pendapat yang kuat, patokannya itu bukan yaumal jinayah, bukan harga di hari kejahatan atau pemukulan. Tapi tolak ukurnya katanya di Bajuri, harga yang termahal, harga yang tertinggi, dimulai dari waktu jinayah sampai waktu melahirkan, sampai keguguran. Contoh, misal, si Z mukul Hindun, tanggal 1 Januari. Dipukul ya. Mules. Harganya Hindun ini di 1 Januari, misal 100 juta. Mules dia. Mules sampai 1 minggu. Sampai tanggal 7 Januari. Tanggal 5 Januari, harganya Hindun yang mules ini tanggal 5 ternyata 130 juta naik di tanggal 5. Di tanggal 7 ternyata Hindun keguguran. Di tanggal 7 harganya justru turun 70 juta. Paham ya? Ada 3 harga ini. Tanggal 1 100, tanggal 5 130, tanggal 7 70 juta naik turun gitu. Tanggal 7 keguguran sudah. Maka mana menurut pendapat yang muktamad yang dipakai adalah yang tanggal 5. Yaitu adalah aqsa qiyami ummihi. Dikatakan di Bajuri begitu. Harga yang paling tinggi atau harga yang paling mahal daripada harga-harga ibu tadi di waktu hari-hari tersebut. Paham ya? Jadi itu ada khilaf ya Ulad, insyaallah. Kemudian wa yakunu dan ada apa sesuatu wajib yang wajib apa li sayyidiha, untuk sayyidnya Hindun. Untuk sayyidnya Hindun. Ya kan? Kan si Z, apa si Z? Si Z wajib membayar dia. Tadi dikatakan diyatul janin ar-raqiq
usyru qimati ummihi. Kan gitu. Pertanyaannya, Z ini nanti ngasihnya ke siapa? Bayarnya ke siapa? Dia ini dikasih ke siapa? Dikatakan li sayyidiha, dikasih kepada tuannya karena ini budak, bukan kepada ahli warisnya. Begitu. Masya Allah. Paham ya? Sahal insyaallah. Kemudian nanti kalau tidak paham bisa tanya. Wajibu dan wajib fil janini, untuk atau dalam kasus janin al Yahudi, yang Yahudi, awin Nasrani, atau janin yang Nasoro. Ya. Ini berarti kalau ada janin Yahudi berarti kafir, ini berarti kedua orang tuanya sama-sama kafir. Soalnya kalau salah satunya Islam, maka secara otomatis yang Islam yang menang. Maka janinnya itu muslim. Tapi ini berarti apa? Kayak dikatakan bajuri taba'an li abawai. Ya kan? Agamanya janin itu kalau kedua orang tuanya itu kafir, maka otomatis si janin ini kafir, baik Yahudi atau Nasoro nanti. Tapi kalau salah satu dari kedua orang tuanya itu ada yang muslim, bapaknya muslim, ibunya kafir atau sebaliknya, maka si janin ini muslim. Nah, di sini membahas tentang diyahnya janin yang kafir. Wajibu dan wajib fil janini, dalam kasus janin al Yahudi, yang Yahudi, awin Nasrani, atau janin yang Nasrani. Gurotun apa guroh? Sama, guroh. Ya kan? Gurotun apa guroh? Tapi nanti harga gurohnya ini yang beda. Berarti gurohnya agak murah gitu lah. Atau gurohnya ini agak rendah kualitasnya begitu. Beda dengan guroh yang di atas. Karena ini kan orang kafir. Kasulusi, seperti, ini ukurannya gurohnya. Seperti sepertiganya gurroti, gurohnya muslimin, janin yang muslim. Ya. Dikatakan kemarin, janin yang muslim, gurohnya berapa? Kalau janin yang muslim, gurohnya kalau dihargai yaitu adalah 5 unta. Gitu ya, 5 unta. Gitu ya ulad. Kalau Yahudi atau Nasrani, maka sepertiga daripada 5 unta. Gitu. Sepertiga daripada 5 unta. Ya tinggal dibagi nanti berapa. Begitu. Murah ya, sangat murah. Makanya yang paling pas, seperti yang saya sampaikan waktu itu, yang paling pas dijadikan uang. Apalagi di zaman kita atau di daerah kita ini kan onta memang tidak ada. Maka ya dijadikan uang aja. Berarti 5 onta itu kalau dijadikan uang berapa harganya? Begitu. Nanti dibagi menjadi 3. Sulusi kasulusi gurroti muslimin. Dikatakan dibajuri itu kalau Yahudi sama Nasrani ya. Yahudi sama Nasrani. Coba ditulis biar janin muslim ya. Kalau muslim gurohnya anggap 5 onta ini harganya anggap 12 juta. Biar enak ini, 12 juta. Ini guroh muslim. Kemudian kalau janin Yahudi atau Nasrani, ya, Yahudi atau Nasrani, gurohnya 12 juta dibagi 3. Berarti 4 juta. Ya, 4 juta. Kalau janin yang Majusi, gurohnya sepertiga daripada 1/5 gurohnya janin muslim. Sepertiga daripada 1/5 janinnya muslim. Gurohnya janin muslim. Ya ini harus dibagi nih. Jadi 12 juta, ada nggak HP-nya? Coba dibagi. 12 juta dibagi 5 dulu. Humus dibagi 5. 2,8. Nah, 2,8 dibagi 3. 0,9. Itu nulisnya 12 jutanya nolnya berapa? Coba yang lengkap biar ketahuan itu. Totalnya tulis Majusi berarti 800.000. Ini kalau 12 juta ya, nggak paham kita orang harga onta 5 onta itu berapa kan gitu. Kemudian wahwa, dan adapun kasulusi guroti muslim ini, nah, wahwa dan adapun kasulusi guroti muslim yaitu bairun 1 onta, wasulusa bairin ditambah 2/3 daripada 1 onta. Gitu. Ya. Jadi gurrohnya Yahudi sama Nasrani berapa? Kalau
Kalau di total ternyata 1 onta ditambah 2/3. Nah, ini kalau di total ya sulus ini, sulus daripada gurohnya orang muslim. Begitu. Sulus daripada gurohnya orang muslim. Coba kita hitung, ambil kalkulatornya. 5 onta. 5 onta dibagi 3 atau dikali 2 mungkin. 1,6. Berapa itu coba hitungannya? 5 dibagi 3. Coba dikali 2 lagi. 3,3. Oh, salah, dibalik berarti. 5, coba dibalik. 5 dibagi. Tadi dibagi berapa 5-nya? 3. Nah, sekarang dibagi 2. 5 dibagi 2. 2,5. Kemudian dikali 3. Kok gitu ya hasilnya? Dihitung. 5 dibagi 3. 1,6. Oh, iya. Nah. Jadi, apa namanya? Ba'irun wa sulusa ba'irin, yaitu adalah 1 onta ditambah berapa? 2/3 daripada 1 onta, begitu. 2/3 daripada 1 onta, yaitu 1,6 ya. Anggaplah 1,67 begitu. 1,67. Ya. Nanti tinggal dirupiahkan. Makanya yang paling enak pakai rupiah sudah. Yang paling enak pakai rupiah. Kalau pakai rupiah, nanti beli 1 onta, ya, ba'irun 1 onta, wa sulusa ba'irin. Kemudian datangkan uang dengan senilai 1/3 daripada 1 onta. Coba dicatat, 1 onta dulu, 1 ba'ir. 1 ba'ir. Nah, ya, tambah plus 2/3. Nah, tinggal cari 2/3 ini berapa kalau rupiah. Nah, anggap sekarang 1 onta itu harganya 12 juta. Apa? Anggaplah 12 juta, wis biar enak ya. 12 juta. 12 juta berapa? 2/3 daripada 12 juta. Gitu. 1,6 kan tadi hasilnya. Coba dihitung lagi. 1 onta dikali 2. 1 onta, 1 dikali 2. Dibagi 3. 1,6 nanti. 0,6. 0,6. Oke. Tadi ketika 5 hasilnya berapa? 1, nah, satunya itu 1 onta. Mahfum? Tadi ketika 5 dibagi 3. Coba 5 dibagi 3. Langsung tulis biar tidak bingung. 5 dibagi 3. Hasilnya berapa? Hasilnya aja mungkin ditulis. Hasilnya 5 dibagi 3 berapa? Pasti 1,6. Nah, ya kan? 1,6. Oke, tamam. Itu pegang. Ini hasil daripada berapa? 5 dibagi 3. 5 ba'ir dibagi sulus dibagi 3. Kemudian kita lihat. 2/3 daripada 1 onta. Hapus, tulis lagi. 2/3. Berarti 1 dikali 2 dibagi 3. Coba. 0,6. 0,6 tulis di bawahnya. 6. So, 6-nya ketemu sudah ya, Ulad. 6-nya ketemu. Satunya mana? Ba'irun itu. Ada tulisan ba'irun di situ? Tulis di situ, pindah. Ba'irun, kasih panah. Ayo, tulis di situ, di kosongnya itu, dirubah 1. Sama hasilnya. Makanya dikatakan kasulusi gurati muslim wa huwa ba'irun wa sulusa ba'irin. 2/3 daripada 1 onta. Ya khair. Betul, bismillah dibaca. Kalau ada yang nggak paham nanti, khususnya halago 3 ya. Kalau halago 2 yang penting maknanya antum. Halago 3 harus paham. Ayo dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ahkamil qasamati wa hiya aymanu dima'i wa idza tarana bidak wa dami lausun wa bi muthallathatin wa huwa lugatan ad-dufu wa syar'an qarinatun tadullu ala sidqil mudda'i bi an tuqi'atil kan qarinatu fil qalbi siqahu wa ila hadza asyara al-musannifu bi qawlihi yaqa'u bihi fi nafsi sidqul mudda'i. Nah, Masya Allah, Alhamdulillah ya. Masalah jinayah, masalah dia, masalah kisos, arsh, dan juga apa kemarin? Hukumah, sudah kita bahas. Antum murojaah, difahami lagi, dimudakari lagi. Ini sekarang kita memasuki bab qasamah. Ya kan? Bab qasamah ya Allah. Mungkin sebelum kita membaca, kita kasih gambaran dulu ya, apa itu qasamah. Kan gitu. Dikatakan di Bajuri itu, qasamah itu ya Allah, diambil dari kalimat qasam. Huruf qasam. Kalau di Nahwu itu ada istilah huruf qasam. Huruf sumpah. Berarti qasamah ini ada hubungannya dengan sumpah. Ya kan? Qasamah ini berarti kita sedang membahas apa? Sumpah gitu. Sumpah yang gimana? Nggak sembarangan sumpah. Gitu ya. Makanya ada perbedaan antara al-qasam sama al-qasamah. Gitu. Kalau al-qasam itu sumpah-sumpah biasa. Wallahi, tallahi, billahi gitu. Ketika kita bersumpah berarti kita sedang berqasam, gitu ya. Tapi kalau qasamah lain. Qasamah itu adalah sumpah yang diatur oleh fikih.
Memang seperti apa Ustaz? Ya ini kita mau belajar itu. Kita akan mempelajari ini, model sumpah yang diatur sama fikih ini. Gitu. Masya Allah. Sumpah di sini ya Ustaz, ceritanya itu begini. Ada satu orang, namanya Z. Ya. Z ini banyak punya musuh di satu daerah terpencil. Dan permusuhan Z ini dengan mereka penduduk di daerah terpencil ini, anggap kalau di sini misal daerah mana ya? Ada satu daerah gitu, terpencil banget udah. Mungkin pemukiman lah, bagian atas itu yang mungkin rumah di situ mahsur. Mahsur itu apa? Rumah yang ada di daerah itu bisa dihitung 10 gitu. Sangat kecil dan rumah di situ bisa dihitung. Artinya penduduknya sedikit. Alas. Z punya permusuhan sama mereka. Mungkin pernah terjadi cekcok urusan sepak takraw atau sepak bola atau apa. Walhasil Z ini pernah terjadi dan banyak disaksikan. Keluarganya Z ini tahu. Sampai keluarganya sering bilang, Z, ente jangan sering-sering ke daerah situ. Ente yang bu ente. Ente kalau masuk ke daerah situ habis ente. Wassallallahu tawakkal 'ala Allah wis. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Insyaallah tawakkal 'ala Allah. Ufawwidu amri ila Allah, katanya si Z ini ya. Wah subhanallah ya ulad, singkat cerita, si Z ini cari kayu, ya. Cari kayu ke daerah tersebut. Wah subhanallah, ternyata si Z ini dapat 1 minggu gak pulang. Ada info ternyata sudah ada tidur di selokan atau ada di got, mati sudah. Mati di daerah itu. Paham ya? Di daerah yang sudah terkenal, Z ini apa? Punya banyak musuh di situ, bermusuhan dengan penduduk di situ. Alas. Bapaknya Z nggak terima. Dicek ternyata, luka. Di sini luka sabetan. Yang di sini luka tusukan. Kemudian yang di sini patah, tengkorak kepalanya Z ini patah. Apa ini? Kalau bukan dibunuh. Gak mungkin ini mati gara-gara nginum pil, gak mungkin. Ini pasti dibunuh sudah. Paham ya? Pasti dibunuh. Ini yang disebut dengan lauth. Nanti ada masalah lauth. Di Fathul Qorib itu ada lauth. Lauth itu apa? Lauth itu adalah bukti lemah yang menandakan bahwa si Z ini menjadi korban pembunuhan. Paham ya? Bukti lemah yang menandakan atau bukti lemah yang menandakan bahwa si Z ini apa? Memang terbunuh. Kelas. Dia pergi ke daerah terpencil yang di situ rata-rata mungkin hampir semuanya itu bermusuhan dengan Z, lalu Z mati di situ. Kelas. Di sini ada lauth, ada bukti lemah, indikasi kalau bahasa sekarang ya. Sebelum terdeteksi itu indikasi dulu, ya kan? Kalau terdeteksi itu sudah mulai terbukti. Tapi kalau indikasi itu masih penciuman. Dia datang ke satu daerah, mati di situ, kemudian apa? Kematiannya itu tadi itu sabetan gini. Alas, ini bukti lauth bahwa Z dibunuh oleh daerah tersebut, oleh penduduk tadi. Nah, itu ya, Qosamah ceritanya begitu ya, Ulad. Sehingga bapaknya Z ini sudah wis. Jenazahnya mayatnya Z ini dibawa pulang, dimandiin, dikubur, selesai. Enggak terima bapaknya Z. Bapaknya Z enggak terima. Cari bukti tambahan. Ya, sebetulnya bukti tadi sudah cukup, tapi ini cari bukti tambahan. Ternyata bapaknya Z itu nyari bukti ketemu sama bocil, anak kecil ya, gerombolan anak kecil main leker gitu. Ditanya, "Pak, sampean bapaknya Z ya?" "Iya." "Saya ngeliat, Pak. Saya ngeliat sendiri, Pak. Anak sampean dipentungi sama mereka penduduk sini ini." Ini katanya si bocil yang main kelereng tadi itu. Ya, dan itu kok tahu, Nak? Anak kami, Pak, main kelereng waktu itu, Pak. Z teriak-teriak dipentungi, kami ngeliat. Nah, ini namanya lauth ya, Ulad. Apa lauth? Bukti yang statusnya itu sangat lemah. Kelas, berarti bapaknya Z apa tadi itu sudah mempunyai bukti yang lemah. Jadi biar antum tahu ceritanya dulu. Nanti kalau tahu ceritanya kan enak nanti belajar. Membaca ibarahnya kan enak. Lalu, kelas. Bapaknya Z ini datang sudah ke pengadilan Lumajang. Ya, lewat Pak. Mengajukan di situ Qosamah. Apa Qosamah? Mengajukan dakwah. Apa dakwah? Dakwah itu gugatan. Dakwah itu dakwah dam. Nanti dijelaskan itu. Dakwah dam. Gugatan terhadap gugurnya darah. Gugatan terhadap apa? Meluncurnya darah, keluarnya darah, luka yang terjadi kepada sang anak tercinta. Alhamdulillah ya. Insyaallah begitu sedihnya ini bapak ini. Di situ bapaknya si Z ini datang ke pengadilan Lumajang. Ya, datang ke pengadilan Lumajang. Bertemu dengan hakim atau istilahnya kalau kita di sini yang mulia. Yang mulia, hakim yang mulia. Di situ nanti hakim lah, di situ ketegasan. Makanya hakim itu harus tegas. Enggak ada hakim itu pelangak belungu itu enggak ada. Hakim itu tegas ya Allah. Kelas hakim. Ya ada apa, Pak? Ini anak saya dibuat laporan gini-gini. Terus saya sekarang mau melakukan sumpah di hadapan Anda hakim. Qosamah. Oh iya, siapa pelakunya?
oh pelakunya fulan bin fulan, ayo didatangkan semuanya. Ya kan? Bukti atau saksi tadi bocil-bocil itu juga didatangkan itu, bocil, rombongan bocil yang main kelereng itu didatangkan juga ya Allah. Gitu. Nah. Kelas bapaknya Z, anggaplah namanya bapaknya Z ini jangan ya, yang Islam-Islam aja ya. Kalau yang nggak Islam kurang enak itu. Soalnya ini kan ceritanya cerita bagus ini ya, kalau cerita yang zina apa ini cerita bagus. Namanya anggaplah Abdurrahman gitu ya. Abdurrahman. Pak Abdurrahman itu duduk sini. Kemudian yang dituduh ini meler ya, namanya anggap apa? Hah? Meler banget sudah. Ya, anggap Monik gitu ya, Monika gitu ya. Walhasil inti yang dituduh. Duduk sini. Nah, ini sudah mulai kosamah ya Allah. Perhatiin ya, perhatiin ini penting. Ini sudah mulai kosamah sudah. Begini. Ada satu kaidah tuh begini. Al-bayyinah 'alal mudda'i wal yamin 'alal mudda'a alaih. Itu kaidah umum itu. Catat itu antum, catat. Al-bayyinah 'alal mudda'i wal yamin 'alal mudda'a alaih. Yes. Nah, ada kaidah begini. Kewajiban seorang mudda'i berarti orang yang menuduh, ya kan? Orang yang menggugat seperti Abdurrahman tadi itu datang ke hakim, anak saya dibunuh. Saya menuduh, menurut saya yakin yang membunuh itu Monik. Nah, ini berarti si Abdurrahman ini apa? Al-mudda'i. Menurut kaidah umum, kaidah usul fiqh ini, bahwasanya mudda'i itu kewajibannya mendatangkan bayyinah. Al-bayyinatu 'alal mudda'i. Apa bayyinah? Bukti. Wal yaminu 'alal mudda'a alaih. Sedangkan orang yang tertuduh, berarti Monik dalam kasus ini, seharusnya dia yang mendatangkan sumpah. Tapi dalam bab qasamah ini apa? Enggak berlaku kaidah ini ya Allah. Contoh. Kalian punya tanah. Ya, tanah warisan dari mbahnya kalian. Kemudian dapat beberapa tahun, datang orang ngaku itu tanahnya ente. Ngaku bahwa itu tanahnya dia. Berarti orang yang mengaku ini namanya mudda'i. Ente yang tertuduh namanya mudda'a alaih. Menurut kaidah ini, kaidah usul, orang yang mengaku itu harus mendatangkan bayyinah. Apa bayyinah? Bukti atau saksi. Mana buktinya? Sertifikat? Bukti foto? Foto apa? Foto ukuran. Orang yang datang mengaku tanah itu bukan milik ente, mengaku miliknya dia harus bisa mendatangkan apa? Al-bayyinah. Ini kaidah umum. Sedangkan ente, si pemilik tanah itu yang dituduh, cukup yamin. Cukup bersumpah di hadapan hakim. Wallahi hakim, demi Allah ini tanahnya ana. Cukup sudah. Itu kaidah umum. Tapi dalam qasamah tidak ya Allah. Dalam qasamah yang harus bersumpah yaitu adalah al-mudda'a alaih. Al-yamin yang harus bersumpah kalau di bab qasamah itu adalah al-mudda'i. Jadi kalau di bab qasamah al-yamin 'alal mudda'i bukan 'alal mudda'a alaih. Gitu. Ini biar antum paham ya. Allah, kurang 2 menit lagi ini. Waget ini. Insyaallah. Ya, oke. Singkat cerita, hakim mendudukan Pak Abdurrahman sama Monik. Tugasnya hakim pertama harus tanya, ya Pak Abdurrahman, ente punya laus apa tidak? Laus, ingat laus tadi? Kata Pak Abdurrahman, ada Pak Hakim. Apa lausnya ente? 1, anak saya ini bermusuhan dengan daerah itu. Dan daerah itu sangat terpencil. Artinya nggak mungkin ada orang lain yang membunuh, pasti daerah itu sendiri. Itu 1. Kemudian yang kedua Pak Hakim, ini ada bocil-bocil saya bawa ini. Bocil-bocil ini, kacong-kacong ini. Ini Pak Hakim nanti yang akan jadi laus. Karena inti ada laus Pak Abdurrahman, maka inti sekarang harus bersumpah 50 kali. Nah, ini situ ya Allah. Ini penting ini. Al-qasamah itu sumpah berapa? 50 kali. Iya. Nah, di situ. Disuruh sumpah sudah. Ayo silakan itu sumpah. Sumpah ya. Kebetulan ini siapa ini Pak Abdurrahman? Ini adalah orang yang Masya Allah. Dia sumpahnya itu pakai Asmaul Husna. Wallahil Jabbaril Qahharil Mannan. Waduh, keren sudah ya. Demi Allah yang Maha Berkuasa. Saya Fulan bin Fulan menetapkan dan menuduh bahwasanya anak saya terbunuh. Harus jelas omongannya. Nanti dijelaskan itu di bajuri itu. Lafadznya itu harus jelas ya Allah. Bukan Mas, gak paham saya Hakim. Wah, ditolak itu sama Hakim kalau gitu. Nanti ada di bajuri itu. Di antaranya ya, besok insya Allah kita akan baca. Ya, ini di bajuri ini dikatakan. Syaratnya, ini nomor 2. Wa antakuna mulzimatan lil mudda'a alaih. Harus menggunakan lafadz yang tegas, yang jelas. Bukan paharu-haru gini. Duh, apa ya Pak Hakim ya? Ana lupa. Aduh, ya apa wis? Apalagi tanya. Yuk, ya Darmi tadi. Wah, ditolak dia sama hakim itu. Paham ya? Makanya Pak Abdurrahman ini mendatangkan dibargin sama Pak advokat.
Ya, nanti Pak advokat mungkin biasanya pakai anu ya, Ustaz. Pakai tulisan biasanya. Jadi tinggal baca nanti. Saya Abdurrahman kepada hakim yang mulia menyatakan dan menuduh, menvonis bahwasanya anak saya dibunuh oleh, harus jelas, oleh orang ini, oleh Monik. Gitu. Oleh Monik, begitu ya. Harus jelas begitu, oleh Monik. Dan saya menuntut kepada hakim yang mulia untuk menetapkan hukuman yang setimpal untuk Monik. Begitu ya Ustaz. Kemudian nanti kalau memang sudah terbukti, nanti akan kita bahas apakah Monik ini nanti bayar dia atau nanti dikisos, apa nanti gimana, nanti akan kita bahas. Itu singkat cerita daripada Qasama. Dan lafaz tadi itu, Wallahil Jabbar sampai akhir itu harus diulangi berapa? 50 kali. Jadi harus baca itu. Saya atas nama ini menuntut ini, satu. Saya terus sampai 50 kali. Allah ya, ngeri lah Ustaz. Ente kira bersumpah di hadapan hakim itu kayak ente bersumpah di hadapan teman-teman ente gini? Kalau di sini kan ringan itu sebab. Billahi wa na'udzu billahi. Kalau di hadapan hakim itu tegang loh. Tegang itu. Bahkan bisa gemetar. Iya. Bisa gemetar. Bahkan kalau orang yang memang apa ya? Kayak acting gitu, enggak jujur, itu bisa nangis. Allah enggak jadi anak hakim, enggak jadi anak takut dosa Allah. Bisa begitu. Makanya disuruh ulang berapa? Sampai 50 kali untuk supaya memastikan ini orang ini jujur apa bohong ini. Soalnya nanti konsekuensinya bahaya nanti. Nanti si Monik ini kalau emang terbukti bersalah nanti kan bisa apa mungkin dikisos, apa mungkin bayar dia yang begitu mahal, kan bahaya. Konsekuensinya nanti Monik ini hancur lebur ini. Makanya si hakim nggak sembarangan menerima, harus dengan tegas dan lain-lain. Oh insya Allah besok yang itu akan kita bahas, insya Allah ya. Itu sedikit gambaran daripada Al-Qasamah. Wallahu a'lam bishawab.